lagu pelajar Pancasila sudah selesai. Apakah semua sudah datang, Ibu Pita? Sini SMP Cinta Rakyat 1, 2, 3? Hadir, Sudah Pak. ada? 1, 2, 3. 1, 2, 3 hadir ya. Berdekatan ya. Swasta Budi Dharma Baligi sudah ada? Sudah Baligi ya. belum, Pak. Oh, Sepertinya Baligi belum. masuk. Oke. Santo Yosep? Santo Yosep sudah ada belum ya? Pak, Suster Maristella. Oh, Suster Maristella. Oke. Santa Maria Pakat sudah? Pakat sepertinya belum, Pak. Belum. Baik. Kita tinggal apa kita tunggu? Gimana ya, Pak? Gimana baiknya, Pak? Apakah nanti Baik. Bapak Ibu masuk? Kita tinggal aja, nanti kalau mau masuk tinggal biar masuk saja. Baik, Suster, Ibu, Bapak, selamat siang untuk kita semua. Kita akan mulai ke sharing-sharing kita hari ini dalam coaching klinik. Meskipun nanti isinya bisa apa saja, bisa sharing, bisa berkisah tentang pergumulan kita, tentang pergulatan kita, tentang kerinduan kita, tentang harapan, cita-cita, dan apapun yang berkaitan dengan capaian-capaian kita sampai akhir Desember tahun ini, sampai akhir tahun ini. Yang jelas kita baru saja memulai FGD 2 tahap 1. Yang FGD 1 tahap 2 sudah selesai. Nah, kita akan fokus di praktik pembuatan atau penyusunan kurikulum. Bapak Ibu semua, suster juga sudah telah mendapatkan hal-hal yang disampaikan oleh narasumber di saat fokus group discussion bersama para narasumber dan moderator Ibu Pita. Hari ini kita juga akan bersama Ibu Pita dalam coaching. Nah, untuk mengawali acara kita hari ini, suster, Ibu, Bapak semua, marilah kita berdoa. Bolehkah saya minta tolong kepada Ibu Desi Nababan untuk memimpin doa? Ibu. Boleh, Pak. Oke, terima kasih Ibu Desi. Silahkan. Baik, Bapak Ibu narasumber, Ibu Pita Silalahi, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sebelum kita mulai forum diskusi kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, sebelumnya salah satu di mute, Ibu. Limit, Bu. Ya, sebentar. Udah ini. Atau volume tertentu yang harus di. Sudah, Pak. Halo. Masih. Ini masalah. Volumenya mungkin. Volumenya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ibu. Gimana ini? Ada berapa device di situ, Ibu? Ada 3, Pak. Oh, ada 3. Di mute, dipakai ini. Kalau di mute enggak bisa, harus pakai headset. Ada headset kah? Oh, headset. Oke, sebentar, Pak ya. Ya. Sudah, Pak? Ya. Sudah suarakan. Mohon maaf Bu Desi, untuk 2 speaker yang tidak dipakai Bu Desi, mungkin dari laptop sebelah yang ada 2 tadi, yang 2 itu yang pakai headset. Bu Desi nggak apa-apa, yang penting suara dari 2 laptop itu tidak keluar. Udah pakai headset. Kalau nggak angkat aja dulu, Pak. Pindah aja. Ya, udah. Kenapa? Pindah aja dulu, Bapak. Pindah dulu, Bapak, katanya. Kejam. Oh, gitu. Tapi sudah. Sudah, Pak. Ya, boleh ya. Sudah, Dengan Bapak Ibu. kekejaman Bu Desi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai forum diskusi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa.
Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebaikan tertinggi, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersama walaupun dalam keadaan virtual. Kini Bapa kami akan memulai forum diskusi kami demi meningkatkan mutu sekolah kami. Maka mari hadirlah di hati kami, di pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu menerima setiap pelajaran, menerima setiap bimbingan para narasumber kami pada siang hari ini. Di atas segalanya itu, mohon ampun atas setiap dosa yang kami perbuat. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Desi atas doanya yang luar biasa. Untuk membingkai kita dalam nasionalisme dan keindonesiaan, marilah kita mengikuti dalam hati lagu Indonesia Raya. Mohon tolong Mr. Dani di FOH. Baik, terima kasih Mr. Dani di FOH. Saya mau mengenalkan Mr. Dani yang ada di sini. Ini dia. Ya. Ini Mr. Dani, guru bahasa Inggris di Domenico Savio yang menjadi tim Sistem Informasi Manajemen dan setiap hari di kantor FOH. Jadi Mr. Dani ini bersama dua tim lainnya, Pak Henry dan Pak FX Suranto yang selalu behind the scene dan selalu melancarkan acara kita Suster Ibu Bapak dari dan kebetulan Mr. Dani ini koordinator SIM-nya. Jadi semua terikot, semua lancar karena Mr. Dani dan tim. Thank you Mr. Dani ya di FOH. Baik, Ibu Pita, Suster Ibu Bapak, karena hari ini adalah coaching klinik bersama Ibu Pita dan Ibu Pita sudah dipercaya oleh tim, maka waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Pita. Yang mau diisi apapun hari ini adalah kita saling meneguhkan bagaimana di tujuan POP tahun ini memang belum sampai ke siswa, tetapi bagaimana kita bersama-sama bergerak mulai dari agen-agen yang ada di atas, mulai dari pengurus yayasan, 15 pengurus yayasan, kemudian fasilitator, kepala sekolah, instruktur, guru, nanti pada akhirnya baru di IHT, in-house training, dan kuliah umum. Untuk tahun ini sampai di situ. Lalu FGD yang kedua, tahap 1, sudah mulai penyusunan kurikulum dan Ibu Pita kemarin sudah mulai ikut, maka kami persilahkan kepada Ibu. Monggo Ibu Pita,
Kami persilahkan waktu dan tempat sepenuhnya. Baik, terima kasih Pak Adi. Selamat sore untuk suster, frater, dan Bapak Ibu tim kurikulum dari masing-masing unit. Selamat Hari Guru untuk kita. Tetap semangat sampai nanti kita mengakhiri Zoom hari ini. Suster, Bapak Ibu, kita telah menerima bahan di FGD 2 kemarin, yaitu tentang pembuatan dokumen kurikulum. Hari ini juga kita akan membahas bagaimana dokumen kurikulum yang telah kita rancang setelah tanggal 22 kemarin. Pertemuan kita terakhir tanggal 22 kemarin. Mungkin kita sudah bekerja, sudah merancang dokumen kurikulum yang akan kita gunakan di unit kita. Nah, mungkin saya nggak akan share screen lagi. Bahan kemarin sudah diberikan kepada kita tentang pembuatan dokumen kurikulum oleh Pak Heri. Langsunglah kita berdiskusi di sini apa yang telah kita buat selama 3 hari ini. Itu kita mungkin bisa presentasikan, kita bisa saling mendukung satu sama lain dengan memberikan masukan atau pendapat-pendapat dari kita. Kita mulailah diskusi kita hari ini, mungkin dari Ibu Rizda Turnip, bisa Bu? Supaya selesai Ibu udah lebih langgeng, seandainya nanti agak terganggu pun signal, udah lebih aman. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya coba secara garis besarnya dokumen kurikulum yang sudah kami bahas. Nah, dengan waktu yang singkat, belum sesempurna apa yang diminta. Jadi saya coba share dulu ya. Kayaknya nggak bisa. Ibu Pita. Ya Ibu. Saya klik share, only the host can share in this meeting katanya. Mungkin Pak Dani langsung mendengar. Silakan diulang Bu. Oke, baik, terima kasih. Datanya dia apa? Di Telegram. Baiklah, mungkin Bu Rizda masih mempersiapkan. Kita beralih ke sekolah yang lain. Mungkin dari yang selalu bersemangat, Ibu Elizabeth Gultom. Mohon maaf, mungkin untuk memfasilitasi Bu Rizda yang tadi agak kesulitan, bisa mengirim filenya, nanti kami bantu untuk share screen dari sini, atau dari Bu Pita juga boleh yang share screen. Nanti filenya dikirim aja kalau memang kesulitan. Ya Bu Rizda, boleh dikirimkan ke saya, nanti saya yang share screen di sini Bu Rizda. Oke, baik. Boleh dijapri lewat WA ya Bu? Iya, iya. Sambil kita menunggu Bu Rizda, mungkin boleh dari SMP Cinta Rakyat 3 Bu. Karena biasanya Cinta Rakyat 3 selalu bersemangat. Oke, kami siapkan dulu Bu ya. Buka aja ya.
Tadi sudah bisa, sudah tampil nama. Oke, sebentar ya Ibu ya. Oke Bu, kami tunggu. Kelihatan Bu? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, para narasumber yang kami hormati. Setelah selesai forum diskusi hari Senin, kami telah mulai membuat draft tentang pengembangan desain kurikulum unggul untuk SMP swasta Cinta Rakyat 3. Kira-kira Bapak Ibu, seperti inilah bentuk dari draft yang akan kami buat untuk mendesain kurikulum unggul untuk SMP Cinta Rakyat 3. Kami membuat draft ini berdasarkan model yang diberikan oleh atau draft yang diberikan oleh narasumber ketika diskusi di hari Senin. Dan ini sudah kami susun dan akan kami kerjakan. Oh, sudah berjalan ya Bapak Ibu. Hanya kami masih berhenti atau kami masih baru menyelesaikan sampai pada bab 2. Rumusan misi sekolah, visi misi yayasan, dan visi misi sekolah. Ibu Pita Silalahi, apakah kami perlu menunjukkan hasil dari yang sudah kami kerjakan? Boleh Ibu. Silakan. Oke, sebentar Bu ya. Bapak Ibu. Nanti minta kepada narasumber. Sudah bisa enggak? Untuk kepada narasumber sudah pas. Atau masih ada yang kurang dari draft yang kami penting sebelum kami lanjutkan ke isi bab 1. Pak sudah. Sudah kelihatan Ibu Pita Silalahi? Sudah. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, para narasumber, dan Ibu Moderator Ibu Pita Silalahi. Berikut ini telah kami tampilkan apa yang sudah kami kerjakan setelah mengikuti forum diskusi
pada hari Senin kemarin. Nah, di sini kami sudah menyelesaikan hingga bab yang kedua dan telah memasukkan landasan-landasan yang telah ditetapkan sesuai dengan draft yang diberikan oleh narasumber. Salah satunya yang pertama yaitu landasan spiritualitas. Masih banyak kekurangan yang pasti, tetapi kami telah mencoba untuk memasukkan landasan yang sesuai dengan draft yang diberikan oleh narasumber, yaitu landasan spiritualitas, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan iptek, dan landasan psikologis. Dan yang bab yang kedua, kami juga telah memasukkan rumusan misi sekolah. Yang pertama yaitu visi misi yayasan, dan juga pada landasan pada waktu mengerjakan naskah akademik, kami sudah memasukkan budaya sekolah kami yaitu tentang Anakokido Hamoraon Diau. Tetapi pada saat itu kami belum menyelesaikan tentang budaya apa yang akan kami terapkan di lingkungan sekolah kami. Nah, di sini di landasan sosiologi kami sudah mengangkat kembali, kami sudah memperdalam kembali tentang budaya sekolah yang akan kami terapkan di sekolah, yaitu tentang budaya Anakokido Hamoraon Diau. Saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Batak Toba sangat menghayati, menghormati, bahkan melakukan apa yang disebut dengan Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon. Hamoraon itu untuk orang Batak artinya kekayaan, Hagabeon artinya memiliki keturunan, yakni anak laki-laki dan anak perempuan. Hasangapon artinya kehormatan, kemuliaan, atau memiliki status sosial yang tinggi. Dan berdasarkan survei analisis atau need analisis kebutuhan sekolah kami, maka sekolah kami mengembangkan, maka kami akan mengembangkan budaya Anakokido Hamoraon Diau, yang artinya anak adalah harta yang paling berharga. Filosofi Anakokido Hamoraon Diau membuktikan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sumber kekayaan atau mora bagi orang tua, dan hal ini dapat terjadi apabila anak tersebut disekolahkan hingga jenjang perguruan tinggi atau disekolahkan setinggi-tingginya, sehingga akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup bahagia, sehingga orang tua akan merasa senang dan bahagia. Anakokido Hamoraon Diau dilambangkan dengan rumah adat Batak Toba yang lebih tinggi seperti gambar ini ya Bapak Ibu ya. Rumah adat Batak Toba, yakni bagian atap rumah ini melengkung seperti punggung kerbau. Selain melengkung, bentuk ujung lancip di bagian depan maupun di bagian belakang. Dengan bagian depan dibuat lebih panjang dan lebih tinggi daripada bagian belakang. Maksudnya adalah bentuk doa daripada orang tua agar keturunan dari pemilik rumah tersebut memiliki masa depan yang lebih baik. Seperti ini contoh gambarnya ya Bapak Ibu, rumah Toba. Falsafah ini dibuktikan dengan beberapa pantun atau upasa yang tetap ada dan hidup dalam hidup budaya Batak Toba. Seperti beberapa contoh upasa atau pantun yang kami masukkan di dalam kurikulum kami ini bisa kita baca. Untuk menguatkan, upasa ini adalah untuk menguatkan dari budaya yang kami angkat, yaitu tentang Anakokido Hamoraon Diau. Di sini bisa kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Salah satunya, dan kami terjemahkan secara per kalimat lah.
balga tiang ni rumah, balgaan tiang ni sopo, balga sangap akan nama tua, balgaan ma akan nau poso. Yang artinya besar tiang rumah lebih besar tiang aula. Besar orang tua tetapi lebih besarlah orang muda atau generasi penerusnya. Dan yang satu lagi yang saya bacakan ya Pak. Sopo partaruk ijuk pa adop-adop rumah gorga. Di lehon debatama anak Nabi Suk dohot boru nama Duma jalan nama Mora. Rumah yang artinya rumah besar beratap ijuk berhadapan dengan rumah adat. Allah memberikan anak yang bijak dan anak perempuan yang kaya. Dan falsafah anak Kokido Hamoraun dia itu sebenarnya pertama sekali kami berangkat dari lagu yang diciptakan oleh Nahum Situmorang yang dipopulerkan oleh Victor Huta Barat. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ini sudah familiar untuk kita orang Batak. Para narasumber yang kami hormati, lagu Anak Kokido Hamoraun Diau ini adalah salah satu lagu yang populer di orang Batak lah. Dan selanjutnya melalui budaya sekolah Anak Kokido Hamoraun Diau, maka sekolah mengembangkan budaya yang harus dihidupi oleh siswa di SMP Swasta Cinta Rakyat 3 Pematang Siantar sebagai ciri khas atau keunikan warga sekolah, sekaligus menyadari bahwa anak atau siswa adalah harta bagi orang tua, guru, dan masyarakat. Sehingga anak harus menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur. Anak harus bersyukur dan menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Yang kedua, menyediakan waktu untuk berdoa, belajar, dan bekerja, salah satunya membantu orang tua di rumah. Yang ketiga, berkumpul, bergaul di lingkungan positif, berpakaian rapi di lingkungan sekolah maupun pulang sekolah, berbicara sopan dan menerapkan perilaku 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Lalu landasan yang keempat yaitu landasan iptek. Kami sudah membuat datanya Bapak Ibu tentang revolusi industri 4.0 hingga munculnya era society 5.0. Tetapi di sini sudah banyak kami memasukkan datanya, kami ambil sumbernya beberapa sumber dari internet dan beberapa sumber dari buku-buku pendukung. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, SMP Swasta Cinta Rakyat 3 telah menerapkan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran dengan mengkolaborasikan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran berupa aplikasi salah satunya yaitu PowerPoint, aplikasi Google Classroom, penggunaan Quizzes, Google Formulir, Paper, Tegar Media, dan Ruang Guru, dan lain-lain. Dengan memberikan materi lewat aplikasi, siswa sangat senang dan tertarik. Terbukti peserta didik sangat aktif dalam mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas dengan baik. Dengan penyajian bahan ajar yang menarik lewat menayangkan video atau tontonan pembelajaran sesuai dengan materi, akan meningkatkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran akan materi pelajaran, sehingga proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas lebih menyenangkan dan tercapailah tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru mata pelajaran. Dan yang kelima, landasan psikologis. Di sini juga sudah kami buat landasan psikologis untuk pengembangan desain kurikulum kami. Ini juga dari berbagai sumber buku maupun dari internet dan akan kami perbaiki Bapak Ibu untuk kekurangannya.
Dan selanjutnya pada bab 2 kami sudah membuat sedikit tentang rumusan misi sekolah dan visi misi yayasan. Visi misi yayasan terbentuknya manusia seutuhnya yang mempunyai kompetensi tinggi, unggul, dijiwai semangat cinta kasih berdasarkan iman Katolik dan nilai-nilai Pancasila. Misi yayasan yang pertama menanamkan nilai Kristiani, iman, harap, dan kasih sesuai dengan ajaran Katolik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Dan yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Visi misi sekolah. Yang pertama, visi sekolah, visi SMP swasta Cinta Rakyat 3, yaitu membentuk generasi berprestasi, berkarakter, mahir teknologi, serta peduli lingkungan berlandaskan iman Katolik. Misi yaitu 1, membina peserta didik unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik di tingkat nasional. Yang kedua, mendidik pribadi peserta didik agar menjadi manusia yang bersyukur, disiplin, tekun, ikhlas, dan peduli sesuai karakter Santo Yosef. Yang ketiga, mendampingi peserta didik agar mengembangkan potensi diri dan terbuka terhadap perkembangan iptek. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai cinta dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Baik, demikian untuk hari ini dari kami, Ibu Pita Silalahi. Mohon masukan untuk kami tentang draft yang sudah kami buat, yang telah kami tampilkan yang pertama tadi ya. Mohon tanggapannya ya Ibu ya. Baik Ibu Desi Nambaban, terima kasih atas apa yang telah diperbuat. Untuk tanggapan yang seperti apa yang Ibu minta, mungkin kita kan udah bergerak sama dari model yang diberikan kemarin ya Bu ya. Saya juga nggak bisa katakan ini benar atau nggak bisa katakan ini salah. Kan kita masih mengikutkan mungkin draft yang diberikan, draft dokumen kurikulum yang diberikan kemarin oleh Pak Heri. Nah, kita di sini mau melihat bagaimana sudah usaha kita dalam melanjutkan tugas kita yang diberikan saat FGD 2 kemarin. Saya berasa begitu. Saya nggak berani mengatakan ini benar, ini salah, ini kita di sini saling diskusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan masukan, silakan. Karena saya rasa semua masih sama-sama belajar. Kami juga di unit kami masih sama-sama belajar. Mungkin lebih banyak dari Cinta Rakyat 3 yang sudah berbuat. Saya rasa begitu. Nanti kita akan mungkin dibahas ini, diberikan masukan oleh narasumber kita saat kita FGD 2 sesi kedua. Begitu ya Bu ya? Terima kasih Ibu Pita Silalahi. Baik, terima kasih untuk Cinta Rakyat 3 yang sudah mulai mengerjakannya dan sudah mempresentasikannya. Yang jelas sudah banyak yang dibuat ya Bu ya, mungkin sudah berkembang dari saat kita FGD pertama. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan untuk mengisi link absensi, karena di sini ada yang bertanya belum ada Kak link absensi. Di situ udah ada di kolom chat ya Frater ya. Di kolom chat udah ada link untuk pengisian absensi kita. Baik. Saya tukar laptop Bu. Oh, boleh nanti Frater saya japrikan ke Frater. Sudah. Oke. Kita ke sekolah yang lain, ke unit yang lain, mungkin kembali ke Ibu Rizda. Saya akan share screen Bu Rizda. Bu Rizda siap? Bu Rizda siap Bu?
Ya, siap. Oke. Baik. Nampak Bapak Ibu? Ya. Mulai dari bab 1 ya. Baik, terima kasih. Kami akan memaparkan apa yang sudah kami diskusikan. Ini langsung kerja keras kami sampai ke bab 6, namun masih sedikit-sedikit yang dirembes. Pertama, latar belakang tentang kurikulum. Sebagai bahan ajar adalah gambaran kurikulum yang paling tradisional, bla 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 lah. Langsung aja Ibu ke landasan. Nah, ini tentang landasan kurikulumnya. Landasan spiritualitas kami ambil copy paste dari yayasan. Ya, dan dengan semua penjelasannya. Nah, lanjut ke landasan. Saya pikir landasan spiritual tak perlu diapakan. Masih spiritual ini. Terus, oke, ini landasan filosofi. Masih pendapat Ki Hajar Dewantara yang kami tampilkan. Karena belum kami temukan sosok latar belakang pendidikan pejuang atau pahlawan dari Tapanuli Utara. Terima kasih pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Landasan sosiologis. Nah, di sini baru kami menampilkan falsafah pendidikan SMP swasta Santa Maria Tarutung dengan upama tapak nadota jogna rinita hido ratosna, yang artinya dikatakan pada kumpulan atau organisasi akan kuat bila terjalin kebersamaan dan selalu seia sekata. Nilai keutamaan SMP swasta Santa Maria Tarutung adalah Marsiada Pari. Kami singkat ini kepanjangannya, artinya dulu ya, arti Marsiada Pari, bekerja secara bersama dan bergiliran, bergotong royong. Ini ada dari Kamus Batak Toba halaman 298. Marsiada Pari itu kami panjangkan Marhaporseaon, Serep, Ias, Dosroha, Patun, Ringgas. Keterangannya, Marhaporseaon itu beriman. Ya, pendidikan anak dalam perspektif sekolah ini penjelasan beriman. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Lanjut. Nah, karena beriman samanya dengan beriman Santo Yosef. Yang kedua, langsung yang kedua aja Bu Pita. Serep, rendah hati, ada di halaman 297. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rendah hati itu sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Nah, menurut Injil juga kami ambil dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang rendah hati. Mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, itulah tentang serep. Yang ketiga, ias. Ias atau bersih. Nah, ada budaya di Tapanuli Utara dengan moto 5 unsur yang mempunyai makna lahir dan batin. Podana 5, disingkat ini 5P. Bayas rohamu, bersihkan jiwamu. Bayas pamatangmu, bersihkan badanmu. Bayas parabitonmu, bersihkan pakaianmu. Bayas badasmu, bersihkan rumahmu. Bayas pekaranganmu, bersihkan lingkunganmu. Ini literasinya juga kami ambil dari pesona bahasa, nggak bisa baca. Ya, lanjut. Menurut KBBI, arti IS yang dimaksud lebih kepada tulus hati, sungguh, ya, bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur,
tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, ikhlas. Nah, terus poin dos roha, artinya sehati sepikir, terdiri dari dua kata. Dos artinya sama, roha artinya hati. Jadi dari kamus Batak Toba Indonesia. Nah, menurut KBBI arti kata sehati bersatu hati, karena tetap dua kata ya, sepikir, sepikiran, satu pikiran. Nah, kami ambil juga dari Alkitab Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itulah yang kita terapkan nantinya. Pantun, sopan, artinya berperangai baik, dari Kamus Batak Toba di halaman 246. Menurut KBBI, arti kata sopan adalah baik kelakuannya. Yang terakhir ringgas, artinya rajin, senang melakukan. Batak Toba halaman 275. Menurut KBBI, arti rajin suka bekerja, suka belajar. Menurut Amsal 6 ayat 6, belajar agar hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lagunya dan jadilah bijak. Jadi kan semut itu juga ibarat lambang kerajinan. Nah, itulah pengertian dari kepanjangan Marsyada Pari yang nantinya kami simpulkan kurikulum kita, kurikulum Marsyada Pari. Nah, landasan iptek ini masih kami ambil keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi masih narasi copy paste. Lanjut, Ibu Pita. Nah, psikologinya masih kosong, belum kami rinci. Kita masuk ke visi dan misi. Dari uraian itu, jadi kami rubah visi kami lagi. Inilah ya, kalau udah diskusi jadi muncul hal-hal baru. Visi kami buat Marsyada Pari sesuai dengan kurikulum Marsyada Pari yang arahnya semua warga sekolah merhaporseaon, serek, hias, dos roha, pantun, dan ringgas. Seperti yang sudah diterjemahkan di atas. Lalu misi, menciptakan lingkungan dan kultur sekolah yang mendukung berhasilnya pendidikan di bidang akademik dan non-akademik, mengembangkan bakat siswa bidang seni budaya dan olahraga lewat ekstra, melibatkan OSIS dalam menegakkan aturan disiplin sekolah, membudayakan 3M, membudayakan lingkungan peduli sekolah yaitu LISA, menumbuh kembangkan sikap menghargai peduli antar sekolah, menumbuh kembangkan kehidupan Kristiani bermartabat, bersaudara, berbelas kasih dan berkeadilan, mendidik dan mempersiapkan peserta didik untuk persiapan pendidikan yang lebih tinggi melalui pendidikan dan pengajaran efektif sesuai dengan kurikulum Marsyada Pari, meningkatkan profesionalisme warga sekolah dalam penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan pendidikan berbasis IT, menumbuhkan semangat Marsyada Pari di lingkungan sekolah, membiasakan siswa melakukan doa-doa sesuai ajaran iman Katolik. Tujuan sekolah, mewujudkan warga sekolah Marsyada Pari, yaitu merhaporseaon, serek, hias, desroha, pas, pantun, ringgas, artinya beriman, rendah hati, tulus, sehati sepikir, santun, dan rajin. Nah, indikator keberhasilannya belum kami perbaiki. Nah, dengan instrumen Marsyada Pari, indikatornya belum kami perbaiki, Bu Pita. Jadi, bisalah dilewatkan dulu. Lanjut ke bab ini. Bab 3, model kurikulum di Sentral Kurikulum Manajemen. Nah, kami ambillah literasinya dari Google
manajemen kurikulum desentralistik ini yang kita terapkan nantinya di sekolah kita. Oke, tidak perlu saya bacakan semua, Bu Pita. Kita coba geser lagi. Ke bab 4. Ambil intisarinya dulu. Nah, di bab 4, tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Kami ambil dari buku kanonik 795. Karena pendidikan yang sejati harus meliputi pembentukan pribadi manusia seutuhnya. Nah, itulah tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ada tertuang di pasal 31 ayat 3. Rumusannya naikkan, Bu Pita, naikkan. Kenapa rumusannya? Lewat. Di pasal 31 yang pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak dan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, bla bla. Terus di Undang-Undang 20 tentang Sidiknas, kami ambil dari pasal 5. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, pendidikan yang intelektual ada yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Begitulah di pasal 7. Tujuan pendidikan sekolah seperti yang kami sebutkan tadi di atas, mewujudkan warga sekolah yang marsiadapare. Lalu berikut 4 tujuan pembelajaran. Nilai keutamaan SMP swasta Santa Maria Taruto adalah marsiadapare dengan filosofi tapak nadota jomna rimnita hido ratosna. Dikembangkanlah ini dalam setiap mata pelajaran selama proses pembelajaran yang menggunakan kata-kata operasional. Itulah bab 4. Di bab 5 kami senggol juga sedikit ya struktur keteladanan karena mata pelajaran katanya sudah jadi keteladanan. Nah, jadi korpelu meraporseaon keutamaannya percaya kepada Yesus, berdevosi pada Bunda Maria, sopan, bertutur kata, mencintai sesama, lembut hati. Budaya yang akan diterapkan di sekolah, segala sesuatu yang dialami selalu dikaitkan dengan rohani, selalu bersyukur atas hal yang dialami, berdoa, menghormati simbol-simbol gereja. Profil pelajar Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016 mampu berdoa, terampil melakukan tugas di gereja. Yang kedua, serep. Nah, begitu seterusnya. Yes, dos roha. Biar gak usah kita baca satu-satu. Patun dan ringgas. Nah, perumusan kompetensi dasar dan indikator KD. Ya. Aspek kepercayaan diri, motivasi dan sikap, kompetensi dasarnya sikap cinta kepada Tuhan Yesus. Indikator siswa menolong temannya yang sakit. Dari situ, dari kegiatan itu nampak bahwa dia beriman, kan itu peduli. Aspek berdevosi kepada Bunda Maria. Nah, kami jelaskan satu-satu. Sopan dalam bertutur kata dan perilaku sesuai dengan KD-nya. Lanjut Ibu Pita. Masih belum lengkap. Bab 6. Masih kami senggol dikit-dikit. Karena waktu sangat singkat. Nah, di bab 6 ini kami ambil. Mana bab 6-nya? Iya, strategi implementasi. Intrakurikuler belum kami buat keterangannya. Desain interaksionalnya dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran project based. Project based adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi
penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Lalu project based learning. Yang berikut lagi. Biar jangan semua saya diktekan. Lanjut, yang ketiga. Project living, satu lagi ya. Kemasyarakatan. Kira-kira seperti itu Mas yang kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Pita. Baik Bu Rizda. Sambil asik di situ anginnya sungguh sangat kencang ya Bu Rizda ya. Iya. Kedengaran ya ke situ. Sangat kedengaran Bu. Baik. Begitulah Bu Pita. Tapi sudah banyak yang disenggol Bu, sudah sampai ke bab 6. Mungkin sudah lebih sedikit-sedikit. Ya, tapi kan kita sudah berbuat ya Bu. Masalah nanti bagaimana pelaksanaan atau bagaimana kebenarannya kita lihat nanti setelah kita di FGD, kita dikoreksi oleh narasumber kita. Itu mungkin. Memang kemarin kalau saya nggak salah ingat, setelah selesai coaching kita dimintakan untuk mengirimkan ini di Google Classroom. Hanya saya buka-buka tadi Google Classroom belum. Mungkin nanti kita tanyakan kembali. Terima kasih Bu Rizda. Apa mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain? Silakan. Atau kita ke sekolah lain dulu, baru nanti kita saling sharingnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita ke SMP Cinta Rakyat 2, ada? Pak Siringo-ringo mematikan kamera. Mungkin kita ke SMP Cinta Rakyat 1. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pita. Kami dari SMP Cinta Rakyat 1 mencoba untuk memaparkan apa yang kami perbuat. Jadi tanggal 22 kemarin kita sudah berdiskusi dan diberikan draft materi dokumen akademik, dan kami mulai dari sumber penyusunan akademik. Mungkin bisa kami share ya Bu ya. Oke. Kami mulai dari sini, sumber penyusunan kurikulum. Jadi ini kami coba uraikan. Yang pertama, SMP Cinta Rakyat 1 Pematang Siantar, visi dan misinya, visi dan misi sekolah kami mungkin bisa tertera di sini, bisa dibaca sendiri. Kemudian kita ke sejarah singkat. Sejarah singkat SMP Santo Yosep Medan di Pematang Siantar. Kami jelaskan sedikit bahwa sekolah ini berdiri pada tahun 1950, maka usia SMP Cinta Rakyat 1 sampai sekarang sekitar 71 tahun, dengan telah menamatkan siswa sebanyak 14.995 orang. Adapun yang melatar belakangi berdirinya SMP Cinta Rakyat 1 adalah karena keprihatinan terhadap pendidikan masyarakat Siantar Simalungun oleh Pastor Aurelius Krekes OFM Cup. Sekolah ini awalnya dinaungi oleh Yayasan Cinta Rakyat dengan nama Sekolah SMP RK.
kemudian berubah nama menjadi SMP RK bersubsidi. Pada tahun 2006, Yayasan Cinta Rakyat dikelola oleh Keuskupan dengan nama Yayasan Santo Yosep yang berpusat di Medan dengan nama sekolah SMP Cinta Rakyat 1. Kemudian untuk mempermudah dan memaksimalkan pelayanan pengelolaan sekolah di daerah-daerah, maka tahun 2016 berdirilah Yayasan Santo Yosep Medan di Pematang Siantar yang mengelola 42 sekolah termasuk SMP Cinta Rakyat 1. Untuk mempertahankan eksistensi SMP Cinta Rakyat 1 dilakukan berbagai upaya secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dalam dunia pendidikan, maka dengan berbagai upaya telah dilakukan hasilnya dan dapat dilihat dengan jumlah siswa yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa SMP Cinta Rakyat 1 masih diminati oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, kemudian core value-nya sesuai dengan nama pelindung yayasan yaitu Santo Yosep, maka dilakukanlah penggalian yang kemudian menemukan 5 nilai-nilai inti yaitu beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet yang disingkat dengan bersatu. Unsur-unsur budaya, dari 7 unsur kebudayaan menurut Kuncoro Diningrat, terdapat 4 unsur yang sesuai dengan keadaan real di SMP Cinta Rakyat 1. Yang pertama, kami memilih sistem religi dan upacara keagamaan dengan perayaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya Natal, Paskah, perayaan Santo Yosep, ya. Kemudian sistem organisasi kemasyarakatan SMP Cinta Rakyat 1 menerapkan sistem Dalihan Natolu yang kami paparkan dalam naskah kurikulum. Kemudian pengetahuan yaitu melakukan perlombaan-perlombaan kuliner daerah setempat. Kemudian kesenian melakukan pertunjukan seni daerah pada momen-momen tertentu baik di sekolah maupun di tempat umum atau di luar lingkungan sekolah. Di sekolah itu misalnya perpisahan dengan kelas 9 ya. Kemudian berdasarkan kontekstual ruang dan waktu, anak lebih mudah memahami dengan cara mengalami dan mempraktekkan. Anak menemukan sendiri apa yang disukai dan bakatnya. Anak lebih leluasa untuk mengembangkan bakatnya dan sekolah berperan memfasilitasi dalam mendukung perkembangan bakat anak. Kemudian mengkondisikan pendampingan dan pembinaan dalam perkembangan psikologi anak agar mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Adapun yang selama ini digunakan adalah model centralized. Adapun model kurikulum yang selama ini digunakan dan berlaku secara nasional adalah model centralized curriculum management yang dalam pelaksanaannya sangat membatasi kemungkinan sekolah-sekolah untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan daerah setempat di mana sekolah berada. Maka dengan desain kurikulum decentralized curriculum management, sekolah terbuka untuk mendesain sendiri yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tuntutan masyarakat sekitar. Dan inilah model kurikulum yang dikembangkan di SMP Cinta Rakyat 1. Mungkin itu yang bisa kami bagikan Ibu Pita. Mohon masukan dari teman-teman yang lain dan dari narasumber. Begitu, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Mungkin itu nanti yang akan dimasukkan ke dokumen yang diberikan kemarin ya, Bu ya. Di situ baru dikembangkan. Berarti ini
Belum pengembangannya sampai ke situ ya Bu ya? Belum, kita masih berdasarkan sumber penyusunan kurikulum yang sudah diberikan kemarin tanggal 22, kami mulai dari situ. Oke Bu, terima kasih sudah banyak juga mungkin bekerja. Nanti kita akan mungkin rampungkan kembali bersama dengan tim kurikulum untuk menyatukan ke dokumen kurikulum, draft dokumen kurikulum yang telah diberikan kemarin ya. Baik, terima kasih kepada SMP Cinta Rakyat 1, Ibu Elizabeth Utagaul dan timnya. Mungkin kita ke SMP yang lain dulu, baru nanti kita saling sharing. Ke Suster Maristela mungkin, Suster? Ya. Nah, baiklah. Kalau di SMP Santo Yosep itu, karena kemarin itu yang tanggal 22 kita pertemuan, ya memang sudah ada di situ draft kurikulum. Nah, lalu ini sampai hari ini, nah kami belum membuat istilahnya secara tertulis seperti yang dibuat itu, tetapi memang kami sudah mempersiapkan ya bahan-bahan untuk itu. Nah, sehingga untuk saat ini kami belum bisa menunjukkan draft yang sudah kami buat, tetapi yang untuk bahan-bahannya itu sudah kami coba untuk mencarinya, ya karena kami memang sudah bertemu untuk untuk menyiapkan itu, tetapi secara tertulis belum semua lengkap. Nah, hanya mungkin yang perlu kami tunjukkan untuk pada saat ini itu karena kami itu mengambil itu misalnya dari pendekatan budaya itu kan ada bahasa dan kesenian dari Kuncharaningrat. Jadi mungkin inilah yang mungkin kami coba dulu tunjukkan bahan yang mau kami masukkan. Sebentar. Nah, dia. Nah, ya. Mana dia? Sebentar. Belum ya. Tidak bisa. Bagaimana, Suster? Belum bisa. Saya kira bisa kirimkan ke saya, Suster. Saya buat iya. Belum bisa ya. Nanti saja. Mungkin nanti aja dulu, Bu. Yang lain saja ya. Mungkin Suster masih mempersiapkan diri untuk sesinya. Baik, Bapak Ibu Suster, Bapak Ibu dan Frater. Sekarang kita ke Frater Bernard dulu ya. Ke Bali G dulu kita jalan-jalan. Silakan Frater. Ibu, makasih. Selamat sore. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Saya mohon maaf semenjak hari kita yang FGD kemarin sampai sekarang belum tersentuh kami itu. Mengapa? Karena banyak kegiatan yang kami buat di sini dan guru kami sedang 5 orang yang masuk di tim kurikulum itu sedang dalam pelatihan, Bu, sampai 10 hari. Jadi selesainya tanggal 2. Nah, cuma sudah saya pikir-pikir akan saya ajak juga mereka nanti untuk berpikir tentang bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang pendidikan, terutama dalam dokumen Konsili Vatikan II. Itu yang mau saya cari dulu nanti sumbernya. Kalau yang lain masih seperti kemarin, mohon maaf belum ada kami sentuh sama sekali seperti itu, Bu. Kami menjadi pendengar budiman lah dulu hari ini. Enggak apa-apa kan, Bu? Mohon maaf, Bu. Enggak apa-apa, Frater. Kami pun maklum. Kami pun yang beberapa hari ini samanya repotnya. Iya kan, Suster ya? Masalahnya, Bu, tim kami, Bu. Frater ya. Bu, tim kami 5 orang sampai jam 4 sore di sekolah lain masalahnya, bukan di sini. Begitunya. Kalau apa
Ya, mohon maaf lah kami hari ini. Kalau apa frater, upamu besar di surga. Kami kerjakan pun kapan FGD yang lainnya tanggal berapa kami tampilkan. Gak usah merasa bersalah, frater. Janji, Bu. Gak apa-apa, frater. Sama kok, masing-masing punya kerepotan-kerepotan. Apalagi dengan hari guru ya kan, persiapan hari guru sana-sini gak apa-apa juga, frater. Bukan, kalau masalah itu nggak terlalu kami pusingkan. Masalahnya tim itu 5 orang itu pergi pelatihan, Bu. Nah, ya, frater, nggak apa-apa, nggak usah terlalu merasa mendele, frater. Yang mendele, berbicara realitas. Iya, frater. Mungkin nanti FGD kedua pasti lebih hebat punya frater gitu. Oh, jangan gitulah, Bu. Tidak ada yang hebat. Kita semua samanya, sama-sama Santo Yosef. Semua hebat, frater. Semua Santo hebat. Yosef, Kita hebat. Santo Yosef is the best gitulah. Jangan. Iya. Oke, maaf, Bu. Kami dengar dulu. Ya. Baik, kita ke SMP apa yang belum ya? SMP 2. Pak. Baik, Ibu, Pater, Suster, kami dari SMP Cinta Rakyat 2 juga menambahi apa yang mesti kami benahi di dalam core value, yaitu di sini setelah tanggal 22 November kemarin. Kami core value yang ada di sekolah kami itu yaitu 1 Marsyada Pari menurut Koncariningrat menyatakan bahwa gotong royong atau Marsyada Pari itu merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar kalangan keluarga untuk mengisi kekurangan tenaga kerja pada masa-masa sibuk dalam siklus pertanian padi di sawah. Gotong royong membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan dijalankan dengan gembira, memperkuat tali persahabatan, perasaan senasib, sepenanggungan, membangun sikap tolong-menolong. Gotong royong adalah kerja keras dan kerjasama sukarela dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama, masyarakat bergotong royong bekerja keras menghadapi berbagai permasalahan bersama. Aktivitas tolong-menolong itu sendiri dapat dibedakan, misalnya 1, tolong-menolong dalam aktivitas pertanian. Yang kedua, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. Dan tolong-menolong dalam aktivitas lingkungan sekolah. Demikian, maka dengan gotong royong mencakup suatu konotasi kerjasama atau tolong-menolong. Dalam penelitian ini, pemahaman gotong royong adalah sikap bahu-membahu dan meringankan suatu beban pekerjaan, bertujuan untuk kepentingan bersama. Hal itu menjadi konsep teori dari gotong royong. Suku Batak Toba di daerah Sumatera Utara memiliki kebiasaan atau kebudayaan gotong royong yang terkait dengan sila ketiga pada Pancasila. Kegiatan gotong royong ini dikenal dengan kata Marsyada Pari. Marsyada Pari merupakan kebiasaan yang terjadi di suatu desa yang dilakukan saat masa tanam, di mana kaum istri membentuk kelompok untuk melakukan cocok tanam, di mana dalam satu kelompok ini akan melakukan proses tanam benih padi di sawah dari setiap anggota kelompok dengan tidak memandang luas tanah masing-masing anggota. Sekalipun
Ada seorang yang tanahnya sangat luas, yang lain sangat sedikit, tapi semua tanah anggota akan tetap ditanami benih padi. Duk-duk rap madnuhu, neang rap maneam. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah istilah yang satu prinsip dalam Marsyada Pari. Pelajaran penting dari budaya Marsyada Pari ini adalah kekuatan, kolaborasi, dan inovasi. Kita tidak melihat lagi satu sama lain sebagai entitas politik yang terpisah untuk dihilangkan dan dimanipulasi, tetapi sebagai warga negara yang tergantung pada semangat gotong royong. Budaya Marsyada Pari ini adalah milik bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu kala. Dan juga ini akan diterapkan di keluarga kami SMP Cinta Rakyat 2, yaitu menumbuhkan sikap Marsyada Pari untuk seluruh lingkungan sekolah. Maka hal yang dilakukan yang melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Arti dari kerja bakti tersebut yaitu aktif dalam membersihkan lingkungan, yaitu lingkungan sekolah dan masyarakat dengan bergotong royong. Kegiatan tersebut harus diawali juga dengan pembelajaran karakter di dalam kelas atau di luar kelas. Pembelajaran karakter tersebut dapat dikaitkan melalui dari setiap materi pembelajaran yang ada. Setiap materi pembelajaran bukan hanya berisi ilmu pengetahuan saja, melainkan juga dapat dikaitkan dengan pengembangan nilai-nilai karakter yang baik. 2. Cinta tanah air. Menurut Suryadi, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia dan peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Lebih konkretnya, cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul dari hati seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran. Atau tanah airnya secara lebih konkret, makna cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Rasa cinta tanah air biasanya telah mendarah daging dalam suatu individu atau sekelompok orang. Cinta tanah air bisa dikatakan sebagai cara berpikir dan sikap bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, care, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, lingkungan sosial. Jika kurangnya pemahaman siswa tentang sejarah perjuangan bangsa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap cinta tanah air. Hal ini dapat dilihat dari materi yang disampaikan oleh guru, khususnya pembelajaran terlalu sempit serta penyampaian guru yang hanya menekankan pada hasil belajar saja. Sehingga dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang diberikan pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa yang lambat laun akan mempengaruhi lunturnya rasa cinta tanah air siswa. Nah, selanjutnya bla bla bla. Rasa bangga terhadap tanah air dapat ditimbuhkan dengan memberikan pengetahuan berbagai nilai-nilai sejarah yang pernah ada. Selain itu, pesan moral yang ada pada lagu nasional dan lagu daerah juga dilaksanakan sikap hormat
dan penaikan atau penurunan bendera dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dari sejak dini, yang membuat karakteristik peserta didik menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya menjadi disiplin dan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani rohani, kepribadian dan kemandirian, serta tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Sejarah perjuangan bangsa mengandung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa perlu terus dipelihara, dibina dan dikembangkan dengan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkokoh peningkatan wawasan berbangsa berkualitas berkehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi penggerak masyarakat. Dengan demikian, hal itulah yang dimaksud dari nilai cinta tanah air dalam konsep kurikulum di SMP Cinta Rakyat 2. Beriman. Ciri-ciri yang dapat dilihat dari ciri beriman dapat kita lihat dari Alkitab. 1, bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Ada di Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin atau bersolek. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barangkali meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang beriman itu tidak sekedar hanya menjadi pendengar saja, tetapi sekaligus pelaku firman Tuhan. Yang berikutnya, mengendalikan lidahnya, Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ciri-ciri manusia yang beriman adalah memiliki kemampuan untuk mengendalikan lidahnya. Beberapa cara yang dilakukan untuk mengendalikan lidah akan ditetapkan dan diajarkan di kurikulum di SMP Cinta Rakyat 2. 1. Sebelum berkata-kata, pastikanlah kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyebarkan gosip yang dapat menghancurkan hidup orang. Yang kedua, sebelum berkata-kata, pikirkanlah dampaknya terlebih dahulu dan bertanyalah apakah kita siap menanggungnya. Dan yang ketiga, sebab berkata-kata sesuatu yang mengandung kata emosi, tahanlah dan menyingkirlah. Tenangkan hati sampai gejolak reda. Baru kemudian timbang lagi apakah memang perlu kita mengatakannya. Yang keempat, sebelum berkata-kata, ujilah terlebih dahulu apakah ada dosa di dalamnya. Jika ada, hentikanlah, jangan meneruskannya. Yang ketiga, melayani mereka yang berkesusahan, yang berpihak kepada yang lemah ini.
Ada di kitab Yakobus ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Orang yang beriman memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ia rindu melayani mereka yang berkekurangan dan berkesusahan. Yakobus menyarankan ada dua hal yang perlu dilakukan untuk mereka yang berkesusahan. Yang pertama, mengunjungi mereka tanpa harapan. Yang kedua, bertindak menolong secara nyata. Menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia. Orang yang beriman akan menjaga dirinya agar tidak tercemar oleh nafsu dunia. Nafsu dunia itu berupa keinginan daging. Itu ada di buah roh. Keinginan daging adalah hal-hal yang menyenangkan daging kita. Sepertinya makan enak, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Keinginan mata. Keinginan mata adalah yang membuat nafsu birahi muncul karena terlihat oleh mata. Pornografi, gambar-gambar tak senonoh. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup yaitu kesombongan manusia. Yang bagian keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Bla bla bla. Sebagai makhluk sosial, seorang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Dapat kita lakukan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, ketertiban dalam masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Nilai yang berikutnya, ulet. Pengertian ulet menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak mudah putus asa yang disertai dengan kemauan keras dan berupaya mencapai tujuan dan cita-cita. Seseorang dikatakan memiliki sikap ulet jika memiliki kepribadian yang tangguh dan kuat. Nilai yang berikutnya, tulus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari pengertian tulus adalah sanggup dan berhati bersih, benar-benar keluar dari hati yang suci. Tulus, tidak berpura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Orang lain belum tentu berhati kepada kita. Ia menyumbangkan tenaga dan hartanya dengan ikhlas. Maka guru yang baik adalah guru. Seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, tetapi juga mendidiknya. Mengajar di bidang apapun, sesungguhnya setiap guru dapat menerapkan pendidikan bagi para muridnya, yaitu mengajar dengan tulus. Guru adalah seorang pemimpin yang cara berpikir, bersikap mental, dan perilakunya yang tercermin dalam keseharian di depan dan di luar kelas menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Nilai yang berikutnya, taat. Dalam mewujudkan suasana belajar yang kondusif, salah satu mendasar adalah faktor-faktor ketaatan dan kepatuhan siswa terhadap peraturan atau taat tertib yang tersusun. Ditaati siswa di sekolah secara umum. Ketaatan sering juga disebut kepatuhan. Menurut WJS, Purwadanimata Darminta pada tahun 1985, ketaatan adalah berasal dari akar taat yang diartikan mengikuti petunjuk, menjalankan tugas dengan sukarela. Apabila mendapatkan imbuhan kean menjadi ketaatan, yang artinya sikap
mau menjalankan tugas secara ikhlas, secara penuh tanggung jawab, dan tanpa paksa. Sementara itu menurut Depdikdas, kepatuhan siswa terhadap taat tertib sekolah pada dasarnya berupa kepatuhan terhadap ketentuan umum, kepatuhan terhadap kewajiban, kepatuhan terhadap ketertiban dan mengikuti pelajaran, ketaatan terhadap larangan yang dilakukan di sekolah. Maka sebagai bahan refleksi, ruang lingkup fungsi pendidikan semakin luas, semakin kompleks. Persyaratan baru telah memberi kekuatan pada permintaan akan konten baru, kemampuan baru, dan model pendidikan baru. Merdeka belajar, profil pelajar Pancasilais. Dengan demikian pendidikan dan sekolah menjadi sangat sulit saat ini dan harus berkembang dengan sendirinya. Pendidikan menurut pembaruan yang berani dari sekolah Katolik, pendidikan harus memiliki budaya dan nilai-nilai spiritual kekatolikan. Salah satu contoh cinta tanah air dan nilai spiritual yang kita gali yaitu spiritualitas Santo Yosep. Bagaimana teknisnya, yaitu melakukan kurikulum yaitu luber. Tidak bisa berjalan dengan baik. Luber mengajak untuk mengeksplorasikan potensi luar biasa pada setiap fasilitator, kepala sekolah, instruktur sekolah. Diklat tahap pertama ini diharapkan mampu mengikuti langkah-langkah teknis pengembangan tim pengembang kurikulum, itu kepala sekolah, pengetahuan bidang guru, bidang studi, ahli pendidik, guru, dan sebagainya. Kira-kira itu yang masih boleh kami jabarkan dari naskah kami yang kurang lengkap kemarin. Kalau dikatakan kurang benar, kami juga memakluminya. Ini masih baru buat kita, Ibu Pita, Bapak Ibu guru, suster, kita belajar, kita mengikuti aturan-aturan. Mohon sarannya, bantuannya, masukannya jika masih jauh dari ketidaksempurnaan. Terima kasih. Baik, Pak. Stop share screen-nya dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak JR. Udah banyak juga yang dibuat ya Pak. Kalau tadi seperti yang saya katakan, masalah benar salahnya saya nggak bisa bilang ini benar atau ini salah gitu ya Pak. Kita sama-sama belajar, kita dimerdekakan membuat mau bagaimana, nanti kita satukan saat kita bersama dengan narasumber kita. Itu ya Pak ya. Iya, yang jelas kita berbuat didasari dari pengalaman-pengalaman sekolah kita masing-masing. Saya rasa begitu aja Pak. Terima kasih kerjasamanya dari tim kurikulum dan semuanya. Nah, sekarang kita kembali ke Suster Maristela ya Suster. Siap Suster, saya share screen kan ya Suster? Gimana Suster? Sebentar ya Suster. Atau saya coba lagi dari sini? Boleh, sudah saya buka kan Suster, hanya saya sanksi tadi, takutnya salah kirim. Baik. Baiklah. Nah, karena kemarin itu kan untuk kurikulum kita ini kan dia kurikulum unggul berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Nah, memang untuk nilai-nilai spiritualitas sudah jelas kita sama, yaitu spiritualitas dari Santo Yosep yang nilai bersatu. Nah, saya hanya mau menunjukkan itu yang untuk budaya, yang khusus yang bahasa Batak Toba, Ibu. Bisa mungkin diturunkan. Berarti Jawabannya dia. Iya, ini.
Nah, oke, karena di sini kami itu memilih dari 7 unsur budaya dari Kuncoro Ningrat itu, jadi kami ambil itu bahasanya yang dominan. Jadi di sini kami perkenalkan nanti dari sini aksara Batak. Nah, sehingga kalau aksara Batak itu kan ada 2 itu yang dibuat di sini, Inani Surat dengan Anakni Surat. Nah, inilah nanti yang dijelaskan. Nah, kemudian itu mungkin bisa diturunkan, Ibu. Nah, inilah kami jelaskan nanti sekilas, ya, karena memang khusus untuk bahasanya yang kami ambil. Nah, kemudian itu, nah di sini kan kita sudah jelas ini melihat ya apanya untuk aksara Toba. Nah, kemudian yang kedua itu untuk kesenian. Nah, kami ambil itu seninya itu dari tari, itu kan kita sudah biasa menunjukkan itu bahwa tarinya orang Batak itu yang disebut tortor kan, yang inilah yang sering kita lihat. Tortor Pangurason, Sipitu Sawan dengan tortor Tunggal Panaduan dan lain-lain, karena ini yang sering muncul dalam acara-acara Batak, ya, dalam acara adat di sini. Nah, kemudian kalau untuk musiknya itu jelas itu musik tradisional, karena untuk di SMP Santo Yosep ini biasanya ada setiap tahun itu ada pertunjukan seni tradisional, dan itu siswa kita itu kadang diundang untuk itu, sehingga itu juga menjadi dominan. Nah, kemudian itu untuk yang berikutnya seni musik, lalu nah itulah yang terakhir ya. Jadi khusus di sini yang kami buat itu nanti yang kami prioritaskan itu dari budaya setempat, itu bahasa dan seninya. Nah, lalu juga memang karena kenapa kami katakan bahasa, nah siswa kita di sini juga biasa itu ikut untuk perlombaan yang menulis aksara Batak ya, lalu ada bercerita dan lain sebagainya. Inilah nanti yang kami mau buat di dalam kurikulum unggul itu. Nah, memang kalau yang lain-lain itu masih sedang dilengkapi. Itulah mungkin dulu yang bisa kami bagikan, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster. Saya salut melihat kesenian yang akan ditanamkan untuk anak-anak kita melalui tarian-tariannya. Tortor Pangurason, Tortor Sipitu Sawan, karena kami pernah membuat di sini, belum tanding udah pada pecah. Suster, semangat untuk lebih mengembangkan seni lagi. Baik, Bapak Ibu, masih adakah sekolah lain yang belum? Mungkin SMP Santo Yosep. Santo Yosep, Suster ya, Suster. Santa Maria Pakat,